Mas Agung Saputro, kelahiran Yogyakarta 15 Februari 1988, profesi guru UPTD SDN 2 Tanjung, Kecamatan Bajuin. Selamat datang, Kak. Selamat. Makasih. Tapi boleh dipanggil Mas aja. Oh, Mas. Karena- Oke. Karena usia kita nggak jauh beda ya, paling terpautnya 20 tahun ya, jadi nggak masih semangat. Iya, oke. Boleh dipanggil Mas aja, Mas Agung. Oke, Mas Agung ya. Boleh disapa dulu Mas Agung, teman-teman yang ada di rumah. Tetap semangat, rekan-rekan, sahabat, Bung dan Nona, pustaka di Kabupaten Tanah Laut. Saya Agus Saputro, pegiat literasi di Tanah Laut. Walaupun COVID-19 ini melanda di negara kita, namun kita tetap semangat ya dan berkarya. Sambil berbicara, mari kita lanjut ke pertanyaannya ya. Ya. Sebagai seorang guru, apa nih yang melatar belakangi Mas Agung sehingga mau turun tangan dan peduli terkait perkembangan dunia literasi khususnya di Tanah Laut? Apa, Mas? Ya, jadi gini, Sari ya namanya ya. Ya. Ya, Sari. Panggilnya ini Dek atau gimana? Terserah aja deh, bisa. Jadi gini Dek Sari ya, seperti kita ketahui sekarang pembelajaran kita tuh berubah. Jadi kita tuh lebih ke pembelajaran abad 21, di mana pembelajaran itu tidak hanya melulu tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga ada di situ keterampilan, kemudian kognitif, afektif, dan semuanya itu menjadi satu kesatuan. Salah satunya yaitu literasi. Itu yang melatar belakangi saya fokus di Ikatan Penulis Tanah Laut. Sebenarnya saya itu yang kurang pede ya pada awal-awalnya. Kenapa? Karena saya ini jujur, kalau penyuka atau pembaca sebuah buku, beberapa buku itu iya, tapi untuk mengawalinya memang butuh suatu kepercayaan diri ya. Namun saya di situ pertama kali saya memberanikan diri itu menulis di opini. Pada waktu itu ada opini ya di BKPSDN, saya menulis di situ dan alhamdulillah saya masuk di situ dan tulisan saya dimuat di majalah BKPSDN. Nah, setelah itu saya semakin termotivasi lagi. Kemudian saya memberanikan diri membuat blog, kemudian membuat antologi beserta teman-teman kemarin dan konten YouTube ya. Tetapi lebih fokus ke dunia pendidikan. Di situ ada video pembelajaran, ada ice breaking, ya ada puisi lah sedikit, ada monolog, dan saya mengembangkan blog saya juga di LMS saya ya, karena saya ada suatu kegiatan, jadi memang tiap beberapa hari sekali kita menulis sebuah blog. Nah, di situ saya alhamdulillah termotivasi dan di diskusi ini salah satu kawah candra di muka ya. Seperti kita ketahui, untuk tingkat kabupaten Tanah Laut ini termasuk bangunan yang paling megah ya untuk tingkat kabupaten. Boleh dibilang nomor 1 lah untuk tingkat kabupaten. Namun untuk sumber daya manusianya ya kita wajib mengisi. Di situ kita bersama-sama dengan rekan-rekan, kemudian dengan para senior yang sudah terjun dulu dalam dunia literasi. Di situ kita berkoordinasi lah dan berjalan dengan sampai saat ini. Tapi kalau di Tanah Laut mungkin kurang literasi, banyak pemain HP. Iya, betul sekali. Mungkin tidak hanya di Tanah Laut ya, mungkin untuk Indonesia sendiri ya, tingkat literasi pendidikan para pelajar di negara kita itu termasuk paling rendah. Tapi untuk tingkat yang netizen, yang seperti yang di Twitter dan lain-lain itu alhamdulillah nomor 1 Indonesia. Betul. Yeah. Seperti konten YouTube itu alhamdulillah Indonesia nomor 1. Cuma untuk budaya literasinya memang sangat kurang. Jadi tidak hanya di Tanah Laut, di negara kita pun termasuk kurang. Yeah. Mungkin kurangnya dalam membaca gitu ya. Iya betul. Sebab itu inilah tugas salah satu guru-guru ya. Jadi saya mengajak juga para rekan-rekan pengajar khususnya di wilayah Tanah Laut, mari kita budayakan apapun profesi rekan-rekan sekalian, mata pelajaran apapun, tetapi kita harus menumbuh kembangkan minat literasi di sekolah kita ya, agar anak-anak kita khususnya di wilayah Tanah Laut itu semakin terbuka wawasannya agar mencintai dunia literasi. Dari perilaku Mas Agung bisa kita contoh dan kita lakukan di rumah. Mungkin kalau kita lebih suka ke handphone ya daripada membaca, mungkin kayak suntuk atau segala apapun itu ya. Ya suka atau tidak suka ya
memang itulah realitanya di lingkungan kita. Jadi ya kita mungkin tidak dapat tidak dapat serta merta langsung, ya bertahap, sedikit demi sedikit kita tumbuh kembangkan. Mungkin nanti bisa dimulai dari puisi, kemudian mulai dari pantun, kemudian ya nanti lanjut ke yang lebih bagus lagi, kemudian mungkin menulis artikel. Kalau dulu zaman Mas Agung ya itu ada yang namanya mading. Sekarang mading kayaknya nggak ada. Ya kurang, mungkin maaf maksudnya ada, tetapi sangat kurang. Tapi kalau zaman dulu mading itu termasuk masih tenar ya, zaman saya dulu. Cuma sekarang ya salahnya di mana? Karena saya lihat para pengajar bahasa Indonesia, para pengajar guru-guru kita itu ya tidak maksudnya tuh mereka tetap bagus saja, nggak ada yang berkurang, kompetensi profesionalismenya nggak ada sama sekali berkurang. Cuma mungkin lingkungan kita saja, jadi kita nggak bisa menyalahkan. Pokoknya ini memang tantangan untuk kita semua. Jadi tantangan bagi gurunya agar bagaimana caranya siapapun Anda, siapapun kita ya, tidak harus guru bahasa Indonesia, tetapi kita harus memberanikan diri mengajak para peserta didik untuk mencintai literasi, walaupun itu ya sedikit demi sedikit. Tapi kalau dari zaman saya sendiri dari SMP masih ada wadihnya. Di situ dikasih kayak seperti hadiah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari sekian banyak buku, jenis buku seperti apa yang paling disukai oleh Kak Agung dan mengapa, Mas? Ya, saya sangat suka sekali dengan buku ya. Kalau di luar negeri itu novel itu ya buku ya. Tapi kalau kita di sini novel itu kayak ya cuma cerita fiktif atau apa. Tapi kalau di luar negeri yang saya tahu novel itu juga buku. Jadi mereka buku itu ya novel ya. Jadi saya paling suka itu buku yang berjudul Laskar Pelangi. Ya, jadi ditulis oleh Andrea Hirata. Alhamdulillah tempat-tempatnya saya sudah katam khusus untuk Laskar Pelangi ya. Yang sesi satu itu boleh dibilang tanfis ya. Jadi saya tiap lembar itu saking detailnya saya sampai tahu, sampai halaman beberapa itu tahu lah. Karena itu memang benar-benar the most powerful book in Indonesia sepanjang masa ya. Yang benar-benar yang dialihkan ke ratusan bahasa di seluruh dunia. Itu salah satu buku yang paling laku di Indonesia. Jadi lebih hobi ke membaca ya? Iya, sebenarnya lebih hobi ke membaca. Ya paling cuma kisaran 3 tahun ini saya memberanikan diri menulis opini, blog, monolog, baru saja, baru belajar. Dan untuk membuat buku memang itu target saya ya, cuma untuk melatih saya baru antologi sama teman-teman. Situ saya mengasah, baru kalau saya sudah pede, siap, saya akan menerbitkan sebuah buku. Karena alhamdulillah beberapa teman saya di Ikatan Penulis Tanah Laut itu sudah banyak yang mempunyai buku sendiri, buku karangan sendiri banyak. Dan itu semakin memotivasi saya sendiri untuk bisa berkarya lebih bagus lagi. Mungkin dari saya sendiri juga termotivasi ya, Mas. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Siapa sih penulis favorit Mas Agung? Iya, siapa Mas? Tadi sudah dijawab ya, penulis favoritnya itu Andrea Hirata. Iya. Itu, tapi untuk yang baru-baru ini Patrick Kelan. Patrick Kelan itu dia penulis yang di dunia maya ya. Jadi selama pandemi ini dia melejit lah namanya. Dia pertama kali ada di KBM, komunitas bisa menulis yang ada di Facebook. Penggemarnya banyak. Kemudian dia bahkan bikin sendiri karena kalau dia mengeluarkan kayak di Gramedia kurang bisa berkreasi, jadi dia bikin sendiri, menerbitkan pun juga punya sendiri. Jadi ketika kita beli harus izin atau harus menghubungi ke beliau atau ke salesnya. Jadi nggak diperjualkan secara bebas di mana di Gramedia itu nggak ada. Jadi memang bukunya itu harus pesan ya, dan bukunya bagus sekali kalau menurut saya bagus. Jadi yang pertama tadi Andrea Hirata, yang kedua ini Patrick Kelan dari Lampung ya misalnya. Memang orang Melayu itu punya tabiat, punya motivasi tinggi untuk menulis. Jadi mereka kebanyakan
suka kedua tokoh tadi ya. Iya. Pesan apa yang kira-kira hendak Mas Agung sampaikan kepada Bung dan Nona Pemustaka di luar sana? Apa Mas? Ya, jadi gini ya, buat Bung dan Nona Pustaka di Tanah Laut pada khususnya dan di Kalimantan Selatan pada umumnya ya, untuk membuat suatu karya memang diperlukan suatu tekad atau tindakan nyata ya. Jadi tidak hanya semangat atau jiwa yang menggebu-gebu, tapi tanpa ada karya nyata. Jadi saya di sini ya sampai sekarang karena saya juga masih belajar. Jadi saya ini khusus untuk saya juga dan untuk Bung dan Nona semuanya. Jadi saya juga motivasi ini saya bukan untuk saya sendiri. Jadi sebagaimanapun ya kita tuh harus bisa mengembangkan literasi yang ada di diri kita sendiri. Jadi kita jangan malu. Jadi harus ada karya nyata. Jadi nggak hanya cuma semangat untuk menulis tapi nggak pernah menulis. Nah itu beda itu. Jadi harus ada tindakan nyata. Dan kuncinya untuk bisa menulis itu yang kuncinya ada 3. Yang pertama adalah menulis, yang kedua menulis, dan yang ketiga adalah menulis. Artinya apa? Kita harus menulis dan abaikan seperti jangan takut untuk menulis ya intinya. Jadi sementara kita menjadi penulis yang pemula, abaikan dulu tata kaidahnya. Jadi kita nulis aja dulu, nulis, kemudian kita baca. Nanti kalau sudah nulis, kenapa? Karena kalau kita nulis terus memperhatikan tanda baca, tata kaidah, nanti nggak akan selesai beneran. Jadi yang penting itu menulislah, dan menulislah. Itu adalah kunci utama untuk kita sebagai penulis pemula. Pemuda Tanah Laut.